Oke, good afternoon. Sebelum kita lanjutkan, saya mau cek air jusnya dulu ya. Oke, yang nggak masuk Enzo saja ya. Anastasia, Bianca, Carlos, Cesra, Fernando, Brian, Galanka, Mary, Gigi, Rose, Joanna, Cesar, Marcel, Kano, Robin, dan Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut, terakhir kita belajar apa ya? Apa? Menyusun gambar menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Itu halaman berapa ya? Lupa, dicari dulu baru jawab. 34. Tuhan memberikan kelebihan makhluknya. Yang namanya manusia itu adalah pikiran. Jadi bedanya dengan makhluk-makhluk yang lainnya, manusia berpikir dulu sebelum bertindak, baik itu menjawab ataupun berbuat. Jadi dia tahu apa yang mau dibicarakan, dia pikirkan dulu. Apa yang mau diperbuat, dia pikirkan dulu. Apakah perbuatan itu baik atau tidak. Walaupun bisa saja pilihannya berbuat buruk dengan cara tadi, misalnya menjawab juga seenaknya, ya kan? Ulangan menjawab nggak mau dipikirin dulu, jawab aja, padahal salah. Gitu. Baik. Itu ya. Jadi pesan saya adalah bedanya kelas 5, kelas besar dengan kelas kecil adalah lebih berpikir, tidak asbun. Tahu asbun nggak? Asal bunyi, ya, sangat tidak layak untuk di kelas besar kalau masih asal bunyi, asal bicara. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih. Terakhir kalian sudah di halaman 34 menyusun gambar menggunakan Adobe Photoshop. Kita masih mengedit gambar saja menjadi sebuah karya. Nah, hari ini kita coba bikin gambar, ya. Nah, kita lihat dulu halaman 35, fokus dulu dengan teorinya atau dengan materinya. Nanti baru kita gunakan aktivitasnya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang fokus dengan komputernya, karena sekarang kita fokus dengan bacaan kita, ya. Nah, seperti yang sudah minggu lalu disebutkan, apakah kamu sudah paham atau tidak bahwasanya di Adobe Photoshop itu ada istilah dengan layer. Kita challenge lagi nih. Ya, tadi udah bilang di kelas 5A bisa menyelesaikan 5 gambar karena bisa bekerja sama dengan baik dengan saya. Di kelas 5B cuma 2 gambar, mungkin kurang baik bekerja sama dengan saya. Kita lihat kalian apakah bisa 2 gambar, 3 gambar, atau malah cuma 1 gambar, ya. Nah, di sini kita pelajari dulu tentang layer pada Adobe Photoshop. Dalam aplikasi Adobe Photoshop terdapat istilah layer yang merujuk pada elemen dasar yang membentuk struktur dasar sebuah proyek pengolah gambar. Layer memungkinkan kamu untuk mengorganisir, menyusun, dan mengedit elemen gambar secara terpisah sehingga memudahkan kontrol dan pengelolaan proyek secara keseluruhan. Ya. Secara kasar ini dicontohkan layer itu seperti gambar di atas ini. Ada 4 gambar, dia berlapis-lapis.
Atau kamu pernah makan kue lapis. Nah, kue lapis itu sama istilahnya layer-layer. Banyak sekali layer. Mau warna hijau, tambahkan lagi layer. Mau warna putih lagi, tambahkan putih. Mau merah-merah lagi, tambahkan layer. Ketika lapis itu saya mau makan yang hijaunya aja yang paling atas, diambil aja. Yang bawahnya nggak akan kemakan, dia tetap nempel di bawah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ketika kita mau menghapus layer yang ketiga saja, ya nanti layer yang ketiga saja yang kita hapus, tapi tidak dengan yang ini. Tapi di Paint, kalau kita menghapus gambar, itu sampai ke belakang-belakangnya kita hapus, sisanya putih, ya kak? Nah, tapi di Photoshop kita bisa menghapus hanya layer tertentu. Gimana sih maksudnya, Mister? Contohnya di gambar ini, ya kan? Nah, kita punya background gambar hutan. Lalu kita punya layer-layer, layer background, layer monyet, layer kelinci 1, kelinci 2, layer ayam, layer kuda, layer angsa, dan layer singa. Kalau di Paint, ini gambarnya dibuat di Paint, ternyata kita lihat, aduh, ini gambar kudanya mau diperbaiki, mau dihapus ininya, terlalu panjang jadi kayak babi misalnya, ya. Ini mau dihapus di Paint, maka gambar background yang ada di sini juga akan terhapus, ya kan? Ya. Iya. Tapi kalau di Photoshop kita mengedit gambar kuda, ya kuda aja yang hapus, backgroundnya masih utuh, tidak terhapus. Kira-kira begitu, ya. Nah, layer ini di Photoshop katanya dibagi menjadi dua. Ada yang maksudnya background layer dan ada yang namanya regular layer. Apa sih bedanya background layer dan regular layer? Kita cermati dulu yang background layer. Tidak hanya pencet-pencet keyboard. Kalau pencet-pencet berarti tidak paham omongan saya tadi. Kita fokus sama materinya dulu yang ada di buku, baru nanti kerjakan di komputer. Ya, background layer. Setiap dokumen Adobe Photoshop biasanya berarti bisa juga nggak biasa. Biasanya memiliki satu layer dasar yang disebut background layer. Background layer ini merupakan lapisan paling bawah dan sering kali terkunci. Yang ada gambar-gemboknya tuh. Jadi kalau kita buka file lalu ada gemboknya, berarti termasuknya background layer. Ya. Artinya apa kalau ada gemboknya? Ada beberapa batasan dalam mengedit background layer itu. Nah, untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam pengeditan, seringkali direkomendasikan untuk mengonversikan background layer ke layer biasa. Artinya kuncinya dibuka dulu, gemboknya dibuka dulu menjadi layer biasa. Nanti kalau sudah dibuka gemboknya, dia jadi regular layer atau layer biasa. Apa itu regular layer? Regular layer dapat dibuat untuk menambahkan elemen baru ke gambar. Misalnya, jika kita ingin menambahkan teks, bentuk atau gambar tambahan, maka kita dapat membuat layer baru untuk setiap elemen tersebut. Setiap layer dapat diedit secara terpisah tanpa mempengaruhi layer-layer. Itu kelebihan dari Photoshop, ya. Yang di Ekskul juga sudah mulai mencoba belajar Photoshop, tapi berbeda materinya, ya. Oke, sekarang kita fokus ke aktivitas. Tapi sebelum ke aktivitas, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup ya? Karena cuma dua materinya, background layer dan regular layer. Bedanya ada gemboknya dan tidak ada gemboknya. Baik, aktivitas yang pertama, kita lihat bisa berapa aktivitas kamu menyelesaikan hari ini. Kalau bisa fokus, maka bisa 3 aktivitas selesai hari ini, ya. Tapi kalau misalnya tidak fokus, ya saya harus memperbaiki terus, ya 1 aja udah bagus, ya. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat bendera menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Oke, sekarang kita akan buka dulu Adobe Photoshopnya. Silakan masuk dulu ke Informatika SD Shortcut. Informatika SD Shortcutnya double klik.
sudah? Lalu kita pilih di sini ada ya. Cari di sebelah kanan, cari shortcut Photoshop Portable Shortcut. Diklik dulu, lalu klik kanan, pilih Run Administrator. Ya, pilih Run Administrator. Lalu kalau sudah pilih Yes. Pencet Mister. Ini loh informatika SD. Iya. Apa? Ini apa? Enggak. Oke ya. Nanti pertemuan kita hari ini di record lagi. Nanti saya link YouTube-nya saya simpan di bahan ajar di MSIS ya, supaya kamu bisa belajar lagi di rumah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Kita siapkan ukuran kanvasnya terlebih dahulu. Klik menu file, lalu kita pilih new. Sudah sampai sini? Nah, di sini name-nya kita ganti dulu. Name-nya kita ganti jadi kita mau buat bendera RI dulu yang pertama. Spasi nama kamu, spasi kelas kamu, spasi nomor absen kamu. Presetnya custom ya, jadi ukuran kertasnya kita akan custom. Pastikan dulu satuan ukur yang digunakan. Hari ini kita belajar menggunakan pixel. Jadi di sini pixel inci, gitu ya. Width-nya 600, width itu lebar. 600 pixel, bukan 600 cm, banyak banget. Lalu height-nya 400 pixel. Resolusinya 150. Color mode-nya kita pakai RGB color 8 bit. Background kontennya transparan. Lalu di bawahnya ada advance. Kalau masih tertutup advance-nya bisa diklik. Ini color profilnya kita pilih working RGB. Kedua dari atas. Ada yang bertanyakan dulu? Bisa mengikuti sampai sini? Kalau sudah kita bilang kita boleh oke aja ya. Nah. Loh, kok kotak-kotak Mister? Kemarin putih, ya kan? Karena kita atur backgroundnya putih. Kalau sekarang kita atur backgroundnya transparan. Kalau kotak-kotak ini artinya transparan, ya. Lalu kita akan tampilkan dalam bentuk yang besar dulu. Ini layarnya. Coba kamu klik di sebelah kiri ada tools namanya zoom. Zoom tool, kaca pembesar. Nemu? Ya,
Zoom toolnya diklik. Lalu nanti di property bar di bagian atas, ya kan, ada pilihannya 100% fit screen dan fill screen. Kita pilih yang fit screen. Jadi layarnya tampilannya full. Oke, kita lanjut, siap? Oke, selanjutnya kita akan buat satu yang mudah dulu, bendera Indonesia. Kebetulan mudah ya. Kalau kamu lahir di negara Brazil ya susah nanti Mister Agung ngajarnya bendera Brazil, wah susah. Kebetulan bendera Indonesia mudah, cuma 2 gambar, kotak merah dan kotak putih. Kita coba sama-sama ya. Pertama kita klik dulu rectangle toolnya. Kalau misalnya keluarnya banyak, kamu gak usah bingung, yang paling atas yang dipilih. Udah? Oke, waktu kita klik rectangle tool, di atas di property bar ada fill. Di Mister Agung fillnya warnanya biru gelap. Nah, ini diklik sama kamu ya. Nah, kita pilih yang red. Oke. RGB red. Ayo fokus. Usahakan cukup sekali pengertian dari Mister Agung, jangan menanyakan lagi sama teman. Teman yang membantu karena masih belajar nanti ikut tenggelam juga. Jadi yang harusnya yang hanyut 1 orang jadi 2 orang yang hanyut. Sudah? Sudah? Ya. Oke, fill ini untuk warna dari kotak yang akan kita buat. Kalau misalnya sudah selesai, kita klik lagi fillnya biar hilang. Sebelah kanannya ada stroke. Stroke-nya ini putih garis merah. Ya? Artinya apa? Tidak ada garisnya, transparan. Maksudnya bukan gak ada garisnya, tapi garisnya warnanya transparan. Sudah siap? Oke, tadi kita lihat di sini satuannya dalam sentimeter ya. Penggarisnya 0 sampai 10,2. Tingginya 6,8 kurang lebih, 6,7 mm. Nah, sekarang kita buat dulu. Karena merah dan putih kita bagi nih 6,8 kita bagi 2 berapa ya? 6 dulu deh. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti 8 bagi 2 4. Berarti kira-kira 6,4. Segini nih merahnya. Ya. Lihat saya dulu. Nanti kamu bikin dari sudut kiri atas, tarik. Lihat penggaris di sebelah kirinya sampai ke berapa tadi? 3,4 ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, kalaupun misalnya lihat dulu Pak Agung, lihat dulu. Ini Pak Agung bikin salah dulu nih. Kan kalau misalnya begini, lepas. Pak Agung kalau salah gimana, Mister? Sebenarnya ini nggak salah, belum selesai. Nah, kalau mau dilanjutkan, jangan langsung diklik geser, nanti jadi ada 2 kotaknya. Kalau mau diperbesar atau dirubah ukurannya, kita pakai move tool. Lihat ke depan. Nanti waktu klik move tool ada kotak-kotaknya di sini. Nah, ini baru kita bisa tarik sampai gambar yang diinginkan. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik move toolnya. Dan apabila muncul seperti ini, pilih saja apply. Oke? So, silahkan kamu kerjakan.
Sudah belum? Kalau tidak menjawab berarti sudah. Aku nggak tahu tiga. Hah? Lagi dihitung. Apa? Lagi dihitung 35. Selamat ya. Saya lanjut. Sudah ada penggarisnya di atas sama di sebelah kiri. Kamu lihat. Kalau ada angka-angkanya itu berarti 1 cm. 4-nya mana? Nah, yang strip-strip itu, satu strip kecil itu 1 mili. Jadi kalau 2 ya 2 strip, 3 ya 3 strip kecil itu 4 mili. Mau mendengarkan atau tidak, mau menyimak atau tidak saat dijelaskan dulu tadi sudah diajarkan. Nah, bagi yang sudah sambil nunggu yang belum, supaya layer di sini tidak membingungkan kita saat bekerja, apalagi kalau layernya banyak, kita kasih nama nih layer di sebelah kanannya. Ya, cara memberi namanya di double klik aja. Double klik. Nanti diganti nih, ini gambarnya kotak merah. Nah, kotak merahnya lalu kita enter. Ya, kita buat dulu kotak merah, enter. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita mau bikin kotak warna putih. Nah, di bawah kita tambahkan layer terlebih dahulu. Karena kalau nggak ditambahkan layer, kita ganti putih, nanti bendera merah, kotak merah ini jadi putih. Ya. Karena tadi di awal bahwasanya ada Photoshop berbasis layer. Nah, kita siapkan dulu layernya. Klik ini layer. Nah, kalau nggak bisa diklik layernya berarti Anda belum klik move toolnya. Coba diklik dulu move toolnya. Nih, nanti pilih dulu apply. Kamu seminggu 2 kali loh belajar Adobe Photoshop. Sudah ada layer satunya? Nah, kalau sudah ada layer satunya, lalu kita bikin lagi rectangle. Fill-nya kita pilih yang white, putih, bukan yang ada coret merahnya. Pilih yang warnanya putih ya. Lalu kamu tinggal bikin. Nah, udah belum? Belum. Ya. Ingat,
tadi Pak Agung bilang kita masih menggambar yang mudah, bentuknya belum yang aneh-aneh. Bikin kotak ya kotak. Kalau yang sudah sambil nunggu yang belum, boleh diganti nih rectangle satunya. Jadi layernya namanya kotak putih. Layernya jadi kotak putih. Kenapa kotaknya kurang besar? Edit step backward. Nah, kamu amati lagi ya, kira-kira waduh ini merahnya kebesaran atau putihnya yang kebesaran. Nah, nanti tinggal diedit aja. Layer mana yang mau diedit, ini diklik sama kamu. Tapi kamu klik dulu move tool. Oh, aku kotak merahnya yang kurang besar. Diklik aja kotak merah, tarik ke bawah. Kalau kotak merah, aduh kotak merahnya yang kebesaran, berarti kamu ngeditnya yang putih. Putih tarik ke atas. Nah, ya kan? Kayak gitu. Kalau sudah pilih move tool, kalau kamu nggak pilih dong. Kenapa yang merah tariknya yang putih? Misal, atau kalau klik merahnya kurang besar, lihat nih. Saya klik kotak merah lalu saya tarik. Merahnya jadi besar atau enggak? Besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini basis layer. Ini merah, ini putih. Merahnya itu ditutupin sama putih, mau ditarik ke bawah ya ketutup. Maka kalau merahnya yang kurang besar, langkahnya bukan merahnya yang dibesarin, tapi putihnya dulu diturunin. Ya, putihnya dulu diklik diturunin. Nah, baru nanti klik layer kotak merah. Misalnya ya, klik layer kotak merah, baru merahnya diturunin. Bisa. Gitu. Tapi Pak Agung tadi sudah betul ya. Sampai sini sudah? Sudah ya, anggaplah bagus. Dan nanti waktu saat sumatif, tugas utama kamu bukan cepet-cepetan selesai. Ya, tapi dengan waktu yang ada, maksimalkan hasilnya terbaik, semirip mungkin dengan gambar yang akan saya kasih contoh. Ya, kalau misalnya benderanya merah kuning hijau, jangan jadi merah kuning hijau kuning. Ya merah kuning hijau juga ukurannya. Oh, ukurannya tuh sama semuanya. Kamu usahakan. Jangan yang penting cepat selesai udah. Nanti juga Pak Agung nilainya cepat. Nilai cepat bawah aja minimal. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya yang gambarnya sesuai itu Pak Agung buka langsung mikirnya lama. Ini udah sesuai belum? Tapi kalau udah gambarnya asal-asalan, Pak Agung bilang, ini mah nggak sama. Tapi kalau yang mendekati, Pak Agung cari-cari kesalahannya. Coba ukurannya sama nggak? Oh sama, ini mah nggak ada yang salahnya. Mendekati semua ya udah. Mikirnya lama. Tapi kalau yang gambarnya asal-asalan, Pak Agung mikirnya juga cepet asal aja. Gitu. Baik ya, sampai sini sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita simpan. Klik file, lalu kita pilih save. Oke. Nah, di sini save ini ternyata kelas 5B punya Mr. Agung. Belum di kelas 5C. Maka kita klik dulu disk PC. Klik disk PC, lalu pilih drive yang bukan C. Open, lalu cari folder 2526. Open, cari folder kelas 5C. Open. Nah, langsung aja save dengan format Photoshop atau PSD. Save. Satu proyek sudah selesai? Sudah.
Oke, sekarang ke project yang kedua karena sudah 1 bel berlewat, berarti 1 jam ini harus 2 project, lebih cepat dari yang pertama. Harusnya bisa lebih cepat karena ini sudah bisa kamu. Oke, kita close dulu file ini. Caranya klik menu file lalu pilih close. Sudah? Oke, kalau sudah kita buka lembar baru. Kita bikin bendera yang kedua. File new. Bendera yang akan kita buat adalah name-nya bendera Belgia. Nama 5C nomor absen. Yang dirubah cuma color profil di advance. Dirubah menjadi working RGB. Yang lainnya tetap aja. Yang dirubah cuma ini saja. Ada yang tahu bendera Belgia warna apa aja? Merah, kuning, hitam. Merah, kuning, hitam. Gimana? Kayak bendera Indonesia. Merah di atas, kuning di tengah, hitam di bawah. Ya, Jerman nggak sih? Itu Jerman. Hitam di atas, kuning di atas. Hah? Menyamping seperti Italia ya. Warnanya Hitam, kuning, merah. Oke, kita klik sudah. Sudah ketik bendera Belgia nama 5C nomor absen. Color profilnya working RGB, lalu kita pilih OK. Nah, sekarang benderanya kita bagi 3 horizontal, ya. Oke, hitam, kuning, merah. Oke, Pak Agung bikin yang paling cepat, biar cepat gambarnya. Kalau kamu yang bikin kayak tadi nih, kenapa di kelas 5B cuma bisa bikin 2? Karena di proyek yang kedua Pak Agung suruh bikin bebas caranya. Jadi dia bikin 1, 2, 3, bikin 3 sendiri, itu yang bikin lama. Padahal dengan 3 cukup bikin 2. Ya, kita coba. Maksudnya gimana? Ini yang paling mudah dan bikin cepat. Kalau Sumatip itu kan maunya cepat, tapi hasilnya sempurna. Itu. Nah, kita klik dulu rectangle toolsnya. Tadi kan hitam, kuning, merah, ya kan? Hitam, kuning, merah. Kita bikin dulu yang warna kuning. Nah, fill-nya kita pilih yellow. Oke. Nah, untuk warna kuning itu kita nggak usah mikir nih, ini 10 bagi 3, nggak usah mikir dulu. Langsung aja jebret, kita bikin semuanya warnanya kuning. RGB ya. Nah, semuanya bikin aja warna kuning. Lalu layernya kita kasih warna kotak kuning. Sambil mikir 10 dibagi 3, ada yang tahu? 10 bagi 3. 10 bagi 3 kok 2? 3, sekian, ya kan? Kalau 3 kan 9, ya kan? Nah, berarti 3,2, 3,3 lah ya lebarnya. Udah? Sudah? udah. Ya. Kalau sudah, kita lanjut klik new layer. Kita tambahkan layer baru. Masih pakai rectangle. Sekarang kita pilih fill-nya black. Lalu kita bikin ukurannya kira-kira 3,3 atau 3,4 boleh. Kasih nama di sini rectangle satunya diganti jadi kotak hitam. Kalau nama mah mau huruf besar semua boleh, huruf kecil semua boleh, besar kecil juga boleh. Hitam.
Sampai sini? Jelas? Jelas. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau dengan cara yang pertama, kita mau bikin satu kotak lagi warnanya merah, kita klik new layer kan? Tapi kita tidak klik new layer. Kotak hitamnya diklik, layer, sorry, bukan gambar ya, bukan di sini. Tapi di layer kotak hitamnya diklik, lalu kamu klik kanan juga di layer kotak hitam, klik kanan, lalu kamu pilih duplikat layer. Ada nggak? Nah, duplikat layernya diklik, nanti muncul duplikat kotak hitam, S-nya kotak hitam, hitam kopinya diganti jadi merah. Sudah merah? Kalau sudah, oke. Mana Mister katanya merah, kenapa jadi hitam? Masih hitam. Kita ganti dulu di sini fill-nya jadi red. Nah, kalau sudah jadi red, kamu klik pakai move tool, geser ke kanannya pakai tombol panah di keyboard. Di keyboard kan ada tombol panah tuh, kanan kiri atas bawah. Nah, dipencet tombol panahnya ke kanan, nanti dia jalan. Tuh. Pelan banget. Geser. Oh, ini. Nah, ini dia. Iya. Nanti kalau kurang ke bawah, tarik ke bawah. Nah, Dulu terus dipakai ini. Pelan banget. ini kok sebesar ini? Apa? Loh, kenapa hitamnya besar sekali? Karena kotak hitamnya ini. Ini apa yang kenapa? Ini yang hitam semuanya. Ini gede banget. Coba ini kita ganti dulu jadi warna yang lain. Nah, apa ambil lebar ini backgroundnya ada warnanya hitam soalnya. Enggak apa-apa ini. Sok, lanjut geser. Yang diduplikat itu adalah yang jadi warna merah itu yang ini, bukan ini. Ini yang diganti jadi warna merah. Kan warna merah, bukan warna hitam. Sudah tinggal digeser. Coba, kenapa sama begini? Ini apa yang salah? Ini besar sekali hitamnya. Hah? Hitamnya sebesar ini kan? Ya enggak dong. Sok dibetulin dulu, hitam itu cuma benderanya cuma segini, ya segini aja gambarnya. Lebarnya, jangan keluar-keluar, bingung sendiri kamu. Diusir orang nanti kamu bikin rumah di tanah orang lain. Sudah? Sudah. Oke. Urutannya kotak kuning, kotak hitam, kotak merah. Ini bendera Belgia. Ya. Biar bisa satu project lagi yang tertinggal yang tidak fokus bikin gambar Belgia, kita tinggal saja. Ya. Sekarang kita simpan dulu. File save. Save in-nya sudah di kelas 5C? Sudah. Langsung aja save. Ayo. Ini. Mister ini kok mau ini?
Kita close dulu ya. Bendera Belgianya kita close. Nah, sekarang kita akan menggambar bendera Moldova. Ya. Apa itu? Bendera Moldova itu, ya. Bentar, saya lihat dulu ya. Nah, ya kan? Warna latar belakangnya kamu sudah bisa bikin. Sekarang bagaimana gambar dari logo bendera Moldova ini bisa ditempatkan? Caranya sama, nanti kamu nggak suruh bikin gambarnya. Saya sudah menyiapkan logonya, sama seperti yang waktu memindahkan gambar yang binatang, tinggal dimasukin aja. Oke? Passwordnya adalah username, IMSIS, dan password. Kalau kamu nggak bisa masuk ke IMSIS, tidak bisa ambil gambar ini. Ya. Nah, sekarang silakan Photoshopnya di-minimize. Dikecilin dulu Photoshopnya. Lalu kamu buka Google Chrome-nya atau Microsoft Edge-nya. Silakan kalian masuk ke IMSIS kamu. Saya kasih waktu 5 menit untuk ke IMSIS-nya. Yang nggak bawa buku atau belum nulis username password di IMSIS berarti tidak bisa login atau tidak bisa belajar menggunakan gambar. Pak Agung agak susah masuk IMSIS. Hah? Bisa masuk Kak? Tidak bisa login? Siapa yang bisa? Arena penerimaan mahasiswa baru. Oh, lihat sini. Kalau kamu masuknya ke sini, lihat ya. Kamu ketik IMSIS-nya jangan di sini, tapi di bagian address-nya. Dan ketiknya imsis.com, imsis.com, enter. Tuh, nanti masuknya kayak gini. Tapi kalau kamu ketiknya di Google Search, nanti IMSIS yang sekolah lain yang terbuka. Makasih Mister. Masalahnya bisa login nggak? Bisa. Harusnya. Ini bisa. Udah ketulis. Oh, bisa. Silakan kamu cari di bahan ajar, namanya logo Moldova. Ya itu, bisa login nggak? Nah, tunggu dulu sebentar tuh, Pak Agung baru login. Apa? Apanya yang nggak ada? Ya nggak di situ dong nyarinya. Google Chrome tidak di situ dong, ini di sini. Jangan hanya IMSIS yang komputer. Sudah di bahan ajar? Diklik di bahan ajar di pelajaran informatika. 4 bahan ajar, Mister. Ya. Di informatika namanya udah langsung diklik isi ketik di sini imsis.com. Ini. Udah kamu urus dirimu sendiri, nggak bawa buku, nggak hafal username IMSIS. Luar biasa. Namanya tidak siap untuk belajar, tuh buku nggak baca. Udah ya, sekali aja coba. Jadi sih.
aja langsung, nggak usah preview. Download. Download terus drive. Kalau sudah di download ya sudah. Boleh keluar lagi dari MSIS-nya, disilang aja. Nanti gambarnya ada di download. Langsung ke Photoshop lagi ya. Lima kali. Dah tunggu dulu aja di belakang. Habis masih ada nih masih dicapain Mister dan sadap loh. Karena di download nggak siap aja. Oke, sambil nunggu yang masih download, sekarang kita siapkan dulu kertasnya, kanvasnya, file new. Klik file new ya. Name-nya kita tulis bendera Moldova, nama 5C, nomor absen. Yang dirubah cuma color profil aja. Bendera tadi Ada remixer, ada kalau hah? Udah. Sekarang misalnya. Iya, Pak. gimana? Kamu kasih Oke, tinggal 15 menit lagi yuk. Kita pilih oke dulu. Belajar ya di rumah buka MSIS, oke? Ini Pak Ugi cuma punya waktu 5 menit, kalau nggak selesai nanti. Baik, pertama kita klik dulu rectangle-nya. Kita lihat lagi tadi di informasinya, benderanya warnanya biru, kuning, merah, ya, biru, orange, merah lah. Oke, kita bikin dulu yang tengah ya, warnanya orange. Oke, kita pilih fill-nya, pilih warna orange, ada nggak di sini? Nah, ini kira-kira inilah ya. Lalu kita buat besar dulu, full. Lalu layernya kita beri nama kotak orange. Yang pure red orange bisa. Ya kira-kira aja orange. Soalnya ada 2 orang laki belum.
Udah ya? Oke, kita klik new layer dulu untuk bikin kotak yang kedua. Warnanya kita pilih blue ya. Bagi 3 jadi kira-kira 3,3 lagi. Pokoknya blue aja, ya, bukan biru terang. Lalu kita beri nama kotak biru. Bentar marinya pas lihat di lama. Meskipun kalau dilihat dari sini warnanya hijau. Pakai abu-abu. Oranye merah. Sudah kotak biru? Oke, kalau sudah kotak biru, sekarang karena kita mau bikin 3 dengan ukuran yang sama dengan kotak biru, maka kotak birunya kita duplikat. Ya. Klik kanan di layer kotak biru, lalu pilih duplikat layer. Nah, lalu kita ganti warnanya jadi kotak merah. Kotak merah ya. Ya, kalau sudah kotak merah, klik lagi rectangle-nya, diganti fill-nya jadi red. Lalu tinggal dipindahin aja pakai move tool. Geser ke kanan. Kanan. Hah? Minimal kamu bikin benderanya seperti ini aja. Kalau kamu nggak bisa masuk ke MCS, minimal bisa bikin biru, orange, merah. Terus? Terus? Kamu birunya merah gitu. Tadi buka Photoshopnya di mana ya? Ya nggak tahu. Tadi kan kamu sudah bisa buka Photoshop. Terus kenapa sekarang jadi nggak bisa? MCC sudah bisa di-download belum? Ya terus kenapa nggak bukain Photoshop? Malah ngelamun. Gak usah dirubah-rubah lagi ukurannya. Kalau mau dirubah satu ini makanya udah jadi nih. Kalau dirubah lagi maka biru sama merahnya harus dirubah lagi. Mister, ini seharusnya nih. Hah? Aku yang biru panggil 2. Hapus ini aja. Jadi hapus layarnya. Oke, sekarang langkah terakhir kita tambahkan logo bendera Moldova. Kita buka file yang tadi sudah diunduh dari AMSIS, ya. Caranya klik file, lalu pilih open. Nah, waktu open di Mr. Agung paling atas itu adalah quick access. Kalau kamu mungkin home. Ya,
quick access atau home itu sama aja. Ya. Lalu kamu pilih download. Downloadnya diklik open. Cari logo Moldova yang gambarnya seperti ini. Sudah ketemu? Paling atas ya harusnya ya. Sudah ketemu logo Moldova-nya? Ya. Sekarang si logo Moldova ini kita pindahkan ke bendera ke sini. Ya. Menggunakan move tool. Klik dulu move tool-nya. Yang diklik ingat gambarnya bukan titik di tengahnya, bukan. Di gambarnya ini diklik, geser ke kanan sampai benderanya keluar, baru tarik lagi, lepas. Nah. Kalau kebesaran dikecilin, kalau kekecilan dibesarin. Yo, minggu lalu sudah memindahkan 6 gambar loh, bisa semuanya. Sekarang jangan lupa lagi. Ya nggak tahu kamu kebesaran atau kekecilan. Kalau kekecilan ya dibesarin. Kok malah kena stikernya mulu? Bisa gambar aku nggak bisa dipindahin. Hah? Kalau nggak bisa klik dulu move tool-nya, udah belum? Oh iya, nggak bisa kok bilang. Jadi kepada Lepas dulu. So, klik dulu move tool-nya. Apply. Mana gambarmu? Gambar yang pertama mana benderanya? Ini dipencet-pencet berubah, makanya jadi harus caranya berbeda lagi. Tuh, ini siapa tertarik ke sini gimana ceritanya? Gimana memindahin kalau itu? Sudah tinggal pilih aja warna biru aja. Gampang kan? Yo, letaknya disesuaikan, jangan di bawah atau di atas atau di antara di biru nyimpennya. Nah, itu nanti yang bikin nilainya juga salah. Layer satunya diganti jadi logo. bentar mister. Layer satunya diganti dengan logo. Undo di sini mana ya? Tadi temannya sudah bertanya, Undo yang mana Pak Agung? Saya sudah kasih tahu juga. Kalau kamu perlu ada pertanyaan temannya, kamu teman saya nanyain Undo nih. Kamu berhenti dulu kerjanya yang mana? Undo itu sama, minggu kemarin juga edit, step, backward. Yang sudah ditanyakan hari ini, diingat-ingat. Yang sudah diberitahu hari ini, diingat-ingat. Minggu depan jangan lupa lagi. Kalau lupa lagi nggak maju-maju belajarnya. Keren banget. Impian para cewek. Selamat. Nah, ini kalau mau pilih gambarnya gimana? Mau pilih gambarnya gimana? Bisa stop segala tidak?
Ada yang badminton sama berenang? Aku. Oke, saya lanjut ya. Klik file, kayaknya berenang nggak mungkin ya, karena gerimis atau hujan. Klik file, save, kita coba dulu ya. Oke, simpan di folder kelas 5C. Ya enggak lah, di PC lah. Udah kelas 5C? Lalu pilih aja save. Nah, tapi ini formatnya PSD. Kalau formatnya PSD tidak bisa dikirimkan ke iSys. Maka setelah kita save, sekarang save as lagi. File, save as. Save ini sudah di kelas 5C. Kamu tinggal ganti formatnya aja. Formatnya jadi JPEG atau PNG. Pilih jadi JPEG atau PNG. Nah, misalnya Pak Agung JPEG. Udah, tinggal di save aja. Kalau muncul seperti ini, oke aja. Oke, aktivitas kita hari ini 3 proyek, 3 aktivitas bendera sudah dikerjakan. Nanti bagi yang lupa-lupa boleh ditonton lagi rekamannya. Linknya saya simpan di bahan ajar informatika.